Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Arfis. Kali ini saya akan mengerjakan tugas PSO, yaitu Python Programming Review menggunakan virtual machine. Jadi pertama itu buka dulu virtual machine-nya, kemudian ini di start. Pada proses ini tuh terdapat penungguan waktu beberapa lama gitu. Nah, kalau ini masih dalam proses running ya. Nah, ini tampak udah berjalan VirtualBox-nya. Terus selanjutnya itu kita akan buka terminal. Udah sesuai arahan, kita akan klik ini. Nah, tampak hasil yang didapatkan itu sesuai dengan tutorial, yaitu ketika klik Python 3/v maka keluar versi dari Python-nya itu sendiri. Nah, kemudian untuk kita mulai Python-nya, kita akan klik ini Python 3. Nah, ini juga hasilnya sesuai ya dengan tutorial, yaitu Python 382 default Maret. Kalau di sini April 27 April 2020. Terus ini 930 di Linux. Jadi udah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kita akan mencoba ini step 2 yang A, yaitu operasi matematika. Nah, ini sesuai 2 plus 3 hasilnya 5. Kemudian 10 per 4 hasilnya 6. 2 kali 4 hasilnya 8. 10 dibagi 5 hasilnya 4. Terus 3 pangkat 2. 3 kuadrat hasilnya 9. Untuk saat sejauh ini output yang diharapkan itu sudah sesuai dengan tutorial. Lanjut ke step 3, yaitu kita akan mencetak string. Jadi pertama ini hasilnya sesuai ya dengan yang diharapkan. Kemudian kita mencoba print. Nah, hasilnya juga sesuai ya dengan yang diharapkan. Jadi terdapat perbedaan antara A dan B itu kalau kita hanya klik tanda kutip 2 hello world, maka hasil yang ditampilkan itu hello world tapi tetap ada kutip satunya. Sedangkan jika kita menggunakan print dalam kurung hello world, maka itu tidak ada tanda petik. Kemudian terakhir kita klik quit.
hasilnya sama persis dengan ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke step 4, yaitu menggunakan VS Code. Jadi terminalnya di close, kemudian buka VS Code. Nah, setelah buka, maka kita akan new file. Mungkin untuk memudahkan kita akan buka folder aja kali ya. Kita akan create folder aja di sini, namanya Python. Nah, setelah masuk ke sini, kita akan create new file. Saya ini hello world Python. Nah, jadi pada file ini kita akan mencoba script yang sama seperti ini. Nah, tampak udah muncul ya di sini. Kemudian kita akan melakukan run dan hasilnya udah keluar, itu nih hello world. Sesuai dengan ini hello world untuk PY ini lebar. Hasilnya udah ada. Ini juga kita juga di VS Code ini juga kita bisa memunculkan Python-nya itu dari comment. Terus di komen ini kita bisa mencoba munculkan ini, apakah salah sama. Salah. Jadi kalau udah muncul gini, maka ini artinya udah bisa digunakan Python di VS Code-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke part 3, itu kita akan mereview tipe data dan variabel. Nah, di sini VS Code-nya di close, kemudian kembali lagi ke terminal. Jadi pada data itu ada terdapat 4 tipe data. Yang pertama integer, float, string, dan boolean. Nah, jadi pada step 1 kali ini kita akan mencoba untuk mereview tipe data yang kita munculkan di terminal. Pertama akan klik Python 3. Nah, setelah ini kita akan mencoba dari yang
pertama yaitu type 98. Nah, di sini muncul sesuai yaitu kelasnya integer. Lanjut kita akan coba type 98 titik 6 type 8.6. Di sini muncul yaitu tipenya float. Lanjut type untuk ini type dari kata ini munculnya itu string, dan yang terakhir type true, maka muncul boolean. Lanjut ke step 2, kita akan mereview perbedaan boolean. Jadi ada ini greater than atau lebih besar, terus ini less than, terus ini equal to sama dengan, ini tidak sama dengan, terus ada ini lebih besar atau sama dengan, dan ada ini yang terakhir less than or equal to, lebih kecil atau sama dengan. Nah, kita akan mencoba apakah di Python-nya ini tuh bekerja dengan baik. Pertama kita akan coba 1 lebih kecil dari 2. Nah, sesuai jawabannya benar, kemudian 1 lebih kecil dari 1 false, karena kalau benar itu 1 sama dengan 1, seperti ini. Itu true. Terus 1 lebih kecil sama dengan 1 itu true. Kemudian ini juga bisa untuk perkalian ya, boolean gitu. Kita akan coba x sama dengan 3 x kali 5. Nah, maka keluar hasilnya 15. Nah, jadi kan ini tuh bisa terjadi karena x itu kan 3, terus x itu 5, jadi muncul ya 3 kali 5, maka hasilnya 15. Sekarang kita akan lanjut ke step 4, yaitu the interpreter to concatenate multiple string variable. Nah, jadi ini tuh untuk menggabung-gabungkan kata. Kita akan coba dari pertama, string 1 sama dengan Cisco string 1 sama dengan Cisco. Terus lanjut lanjut ke string 3, yaitu ini, terus space, kemudian lanjut yang terakhir, itu kita akan meminta untuk menginput hasil dari ini itu print str1 plus space, karena sebelumnya kita minta space itu untuk spasi, kemudian lagi str2 space tambah str3. Nah,
maka hasilnya sesuai dengan ini. String 1 Cisco, string 2 Networking Academy, string 3 nya Space. Itu kalau misalnya dibalik-balik juga bisa, misalnya cuman print str 3 plus space plus str 1, maka itu Academy Cisco. Nah, lanjut kita akan lanjut ke step 5, yaitu reviewing, casting, and printing different data type. Jadi yang pertama kayak X sama dengan 3, terus print the value of X is nah jadi muncul nih the value of X sama dengan 3 karena X di atasnya sama dengan 3. Kemudian kita akan cari tahu tipe dari X ini itu apa, type X, jadi tipenya itu integer. Nah, kemudian kita akan notice the type for the variable X is still an integer. To convert the data type, reassign the variable to the new data type. Jadi X sama dengan string X, sama dengan string X, type X. Nah, muncul jadi kelas. Jadi sebelumnya yang string, sebelumnya integer, jadi string. Nah, kemudian kita akan display angka yang spesifik di number sama dengan 22/7, terus F the value of akan coba lagi karena terdapat kesalahan. Oh, nah maka ini keluar nih, the value of name is 3,14. Kenapa ini tidak berhasil? Karena terdapat kesalahan pada ini kurungnya ini. Dan lanjut ke yang terakhir ini, I sama dengan F the value of I is. Nah, maka akan muncul value dari Pi itu ada 3,14. Selanjutnya kita akan ke step 4. Jadi kita akan buat terminal baru aja biar lebih
bersih. Jadi kita ini akan membuat dan memanipulasi sebuah list. Jadi yang pertama kita akan menginput hostname sama dengan nah, terus kita akan masukkan tipenya yaitu hostname names. Oh ya, perlu diperhatikan pada terminal ini kurung itu berpengaruh terhadap hasilnya. That is not defined. Oh kan, oh ini kesalahan nih, kurang S-nya. Hostnames sama dengan 1 R2 R3 S1 S2 tutup kurung. Kemudian type names. Muncul tab-nya itu list. Kemudian kita akan lanjut ke len host names. Muncul 5. Terus saya akan lanjut ke host names. Muncul host name ada R1, R2, R3, S1, S2. Oh, an item kan bilang. Jadi first item ini indeksnya itu 0, kemudian ini 0, 1, 2, 3, 4. Akan use the del comment. Nah, ini kita lanjut ke ini yaitu post names 0 R1. Terus names min 1 S2, terus names names 0 sama dengan LPR 1. Kemudian kita klik names. Nah, maka indeksnya udah ubah ya. R1 itu nanti jadi RTR1. Dan kita akan mendelete hostname yang ketiga. Caranya yaitu del hostnames 3. Kemudian saya akan mencoba hostnames. Nah, maka yang ketiga itu S1 akan hilang. Jadi R1, R2, R3, dan S2. Lanjut ke step 2. Saya akan create and manipulate dictionary. Jadi pertama, create the following dictionary, call IP address with 3 value key and pair to specific the IP address value for 3 routers. IP address
dengan R1 10.1.1.1 R2 10.2.2.1 R3 titik 3.3.1, kemudian tutup kurung, dicek dulu IP address, enter, terus type IP address. Ini pasti error karena terdapat kesalahan nih. Dengan saya coba lagi R1 10.1.1.1 2.2.1 type IP address. Nah, akan muncul class dictionary. Selanjutnya yaitu sini IP address muncul R1 10.1.1 R2. Nah, ini juga bisa dicari satu persatu. Contohnya IP address S1 sama dengan IP address R1 nah, muncul R1 itu 10.1.1. Terus kita akan mencoba menambahkan ke IP address. Jadi saya akan memasukkan IP address S1 sama dengan 10.1.1.10. Kemudian saat dicari akan muncul IP address R1, R2, R3 dan udah ada tambahan S1. Terus lanjut ini valuation key or value pair can be any other data type including list and dictionaries. For example, if R3 has more than one IP address, how will it represented inside IP address dictionary? Create a list of the value of the R3 key. The IP address R3 tutup kurung sama dengan
buka kurung, biru titik tiga titik tiga titik dua putih koma. Oh, jadi ini tuh pada R3 itu terdapat dua IP address, maka akan diinput ke R3. Kalau tiga tiga satu tiga titik dua koma 10.3.3.3. Oh, karena di IP address R3. Oh, kurang ini. Kemudian IP. Nah, akan muncul di R3-nya itu ada 3 IP address. Selanjutnya lanjut ke part 5. Jadi di sini kita akan membuat variabel untuk store user input, kemudian untuk menampilkan value-nya. Sini buka terminal baru biar lebih enak. Pertama kita akan input first name dengan input what is your first name. Salah. First name. Lalu what is your first name? Maka user name. Nah, kemudian print hello plus first name. Tutup kurung. Jadi keluar hello username. Kemudian kita selanjutnya akan create a script to collect. Jadi kita akan buka lagi terminal baru. Nah, Python 3 person info. Oh, ini tuh bukannya di VS Code. Lanjut, maka ini kita akan mencoba menggunakan VS Code lagi. Tadi udah di sini kita akan bikin file baru namanya itu
person info.python. Nah, di sini kita akan memasukkan script untuk ini agar bisa menampilkan ini. Nah, di sini kita run aja. What is your first name? Jangan bot. Terus last name itu Smith. Dan location itu London. Dan umurnya 36. Di sini Python bisa merespon itu, dia akan menampilkan sesuai dengan print itu. Hi Bob Smith, your location is London and you are 36 years old. Lanjut ke berikutnya itu kita akan membuat fungsi dari if else. Yang pertama bikin file baru namanya if line.python. Kemudian kita akan copy dari script. Nah, ini udah langsung di save dulu, kemudian di run. Nah, maka akan keluar the native line and different. Karena ini beda. Kalau ini jadikan 100, maka ketika di run, nah hasilnya same sesuai dengan yang di sini. Yang pertama ketika native line-nya 1 dan data file-nya 100 different. Cocok dengan ini. Kemudian selanjutnya saya ganti ke sama-sama 100 sesuai dengan ini. Same. Kemudian lanjut ke step 2, saya akan membuat if elif else function. Nah, ini langsung aja bikin file baru namanya if acl.py. Setelah itu kita akan copy script file ini. Nah, jika sudah di save dulu, kemudian di run. What is the IV number? Di sini 10, enter. Selanjutnya this is a standard IV number. Nah, lanjutnya kita akan sini kita terminal Python 3 if dot numbernya di input 110. This is maka akan keluar hasil this is an extended IP for SEL. Kemudian lagi di run aja, numbernya di input 200 akan keluar this is not a standard or extended IP for SEL. Ini sesuai dengan tutorial dan ini hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ke step 3, kita akan buka lagi terminal, input seperti biasa Python 3. Nah, kemudian input devices sama dengan R1, F2, harus for item devices and for item in devices.
print item. Nih, maka muncul sesuai dengan yang direkomend itu R1, R2, R3, S1, S2. Nah, kemudian what if you only want, jika kita ingin memunculkan item R aja, maka for item in devices if R in item print item, akan muncul yang item yang hanya R saja. Kemudian di sini saya juga bisa mengkombinasikan, yaitu pertama switches sama dengan for item in devices, kemudian lanjut ke if s in item. Nah, ke sini switches append item. Oh, sama dengan for item in devices plus if s besar in item lanjut switches titik append item. Oh alah, switches ini harus ngulang dari awal jika terdapat kesalahan. Switches for item in devices, aduh, switches for item in devices if s in switches. Nah, lanjut switches muncul S1 dan S2. Lanjut ke step 4, kita akan membuat while loop. Jadi pertama kembali ke VS Code, terus bikin file namanya while loop.py. Setelah itu ini tuh
program akan ke user untuk number, kemudian akan input string, terus ngeset variabel. Nah, sama input ini, terus lanjut di set dulu, kemudian di run. Nah, enter number to count to 10 misalnya. Dia akan dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sebenarnya kalau ini kita akan memodif file yang while loop ini dengan kode ini. Nah, terus di run, apakah hasilnya sama? Line 8. Nah, hasilnya sama 10. Dia tetap akan menghitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya kita akan memodif while loop ini. Di while true ini harus dirapin dulu, kalau enggak dia bakal error kayak tadi. Nah, kemudian ini udah setelah di save, dan kita run, number count to 3. Kita hitung sampai 3. Run lagi. Nah, number count-nya tuh 5. Jangan hitung sampai 5. Lalu quit, lalu keluar dari menghitung angka. Oke, kita akan lanjut ke step 7. Jadi tadi itu terdapat kesalahan karena tadi itu saya membuka filenya itu bikin folder itu baru, sehingga device.txt ini tidak ada. Makanya tadi saya sudah mencoba, nggak bisa. Jadi ini udah diperbarui. Kita akan membuat file baru dengan nama file confess.py. Itu gunanya untuk membaca file yang ada di folder. Jadi jika udah, maka akan di run. Nah, nih, maka hasilnya udah sesuai. Sesuai dengan yang ada di device.txt. Nah, kemudian lanjut ada penambahan pada ini, yaitu item, kemudian item split. Nah, di run, maka tetap ya muncul hasilnya sesuai yang diinginkan. Kemudian lanjut, kita akan melakukan modifikasi pada akses. Jadi yang pertama ini penambahan device, terus di bawah item di run,
uh, nah, maka outputnya itu tidak, kalau tadi kan berjajar ke bawah, kalau ini dia akan ke samping. Lebih begitu untuk step 3 ini. Lanjut yang terakhir, yaitu kita akan buat script untuk input. Pertama bikin file baru dulu, namanya file access input Python. Nah, setelah itu dimasukkan kodenya yang tadi, diubah sedikit, ini udah jadi. Kemudian langsung di run aja. Nah, enter devices name-nya itu Cisco 19. Terus lagi ada Cisco 950 list switch, terus exit, maka muncul all done. Nah, ini berarti menandakan device-device ini tuh udah terinput. Sekian dari saya untuk lab Python programming ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.